bagi gua dengan birokrasi yang kemudian dengan banyaknya menteri dan wakil menteri, ini akan banyak birokrasi yang harus dilewati. Akan banyak juga hal-hal yang kemudian benturan-benturan sektoral antar kementerian. Kampus itu juga harus diurusi oleh satu kementerian menurut gua. Karena kenapa? Indonesia sekarang peringkat kampus nomor berapa terbaik di dunia? Nggak masuk kan 10 besar kita misalnya. Dir, Siap. Gimana? ketemu lagi di Ruang Siasat, Ya. Siasat Channel. Gua sambil ngetik gini nggak apa ya? Anjing. Gak apa-apa. Tapi ya kita sama-sama tahu lah saat kemudian kita road show di 8 kota, 8 provinsi di Indonesia. Kita sama-sama ingin kalau kemudian pada waktu itu, kenapa kemudian kita ngomongin Pilpres itu harus sekali putaran? Salah satu alasan kita adalah hemat anggaran, pemerataan pembangunan. Oke. Terus kemudian Ntar dulu, ini mau ngobrol soal apa nih kita? Ngobrol-ngobrol. Enggak, ini kita ngobrolin kabinet, tapi gue mau tarik dari Kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih. Tapi gue mau tarik dari apa isu yang kemudian kita bahas sebelumnya kan gitu. Biar kemudian kita enak aja. Oke. Nah, satu hal yang gua saat ini melihat Presiden Republik Indonesia dan Wapres Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka, menurut gua kabinetnya terlalu gemuk. Oke, gua catat ya. Menurut gua ya, kabinetnya terlalu gemuk. Karena kalau kemudian kita lihat negara-negara di dunia yang melebihi kita tuh hanya India gitu. India tuh kalau nggak salah ada 54 menteri dan 96 departemen. Ini kita punya seratusan lebih menteri dan wakil menteri, pejabat sekitar menteri kan. Kayak gitu. Gue secara pribadi itu gue sepakat penyelenggaraan negara itu harus kemudian efektif. Oke. Ya, terlepas dari kemudian kalau bisa efisien oke. Tapi titik poin gue adalah harus efektif. Dan versi gua, ini menurut gua juga, kalau dengan jumlah sekian banyak menteri, ada beberapa kementerian yang kemudian dipisahkan dengan 7 Menko, menurut gua ini sungguh sangat birokratis. Jadi efisiensi kurang efisiensi, kurang efektif okay. Juga menurut gua akan banyak birokrasi yang kemudian dilewati oleh dalam pencapaian target Presiden Prabowo Subianto. Itu sih kalau gua. Itu dululah pembukaan biar kemudian kita enak kan. Karena kan yang gua tahu lu ini sangat-sangat fans berat Prabowo lah. Ya walaupun kemarin memang pilihan kita di antara 3 pasangan putra bangsa kemarin kita sama-sama sepakat soal kemudian kita memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tapi bukan kemudian pilihan kita juga kita punya hak untuk mengkritik atas sesuatu yang kemudian sudah terjadi. Ya. Kan begitu kan? Ya. Lu sepakat dulu soal itu, jangan sampai kemudian lu berpikir gue ini bukan tidak bekerja untuk Prabowo Gibran kemarin. Kan begini, kita ini kan sama-sama pendukung dan kerja keras untuk memenangkan Prabowo Gibran kemarin. Nah, tapi kan Pak Prabowo ini yang buat kita mendukung beliau, salah satu pertimbangan kita waktu itu kan beliau ini juga sangat terbuka terhadap kritik. Oke. Nah, beliau nggak pernah ada masalah dengan kritik, asalkan kritik itu juga bukan fitnah. Oke. Nah, kalau kita balik ke soal Kabinet Merah Putih ini, gue ngelihatnya gini, itu kan sesuai dengan jumlah penduduk kita, kemudian luas wilayah kita. India misalnya, India itu kan kalau di data gua nih, India itu punya 54 menteri dan 96 departemen bawahan. Nah, Indonesia dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk, itu kan kita hari ini punya 48 menteri. Terlihat gemuk sampai 100 sekian, itu karena wamennya. Karena wamennya satu, yang kedua karena banyak badan-badan. Tapi begini,
Wamen ini kan supaya mempercepat dan mempermudah kinerja menteri. Kalau kita mau kurang-kurangin, ya kalau gitu di kementerian dirjennya dikurang-kurangin juga dong. Nah, maka kemudian ini nggak ada urusannya dengan efektivitas, bahwa gemuk ini belum tentu dia nggak efisien secara anggaran. Oke, kalau itu gua sepakat. Tapi menurut gua, lagi-lagi menurut gua, kalau kemudian nggak efektif, menurut gua akan nggak efektif ya. Justru nggak efektif itu kalau kita gabung. Contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu. Sekarang kan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan kemudian juga Menteri Kebudayaan. Nah, sekarang kenapa ini harus dipecah menjadi 3 dari yang tadinya 1? Kan kita tahu lah kemarin, ini bukan soal kita mengkritisi Menteri Pendidikan zaman dulu ya. Tapi ini memang kendalanya menteri harus fokus mengurusi pendidikan dasar dan menengah, itu harus fokus. Jangan dulu masuk ke menteri urusan kampus, menteri pendidikan tinggi. Dan kampus itu juga harus diurusi oleh satu kementerian menurut gua. Karena kenapa? Indonesia sekarang peringkat kampus nomor berapa terbaik di dunia? Nggak masuk kan 10 besar kita misalnya. Nah, maka ini harus diambil langkah serius. Justru menurut gua kenapa Presiden Prabowo memecah kementerian ini menjadi 3 langsung bisnis di contoh sektor pendidikan, itu bahwa menunjukkan komitmen beliau ini harus diurusi dengan serius, dengan seserius mungkin. Nih, contoh, kalau daerahnya terlalu besar, enggak kemudian dipimpin oleh bupatinya cuma 1 orang, itu tentu nggak akan lebih efektif. Lebih baik dimekarkan menjadi kecil. Kemudian banyak bupati-bupati. Artinya lu juga mengkritisi Pemekaran daerah yang hari ini masih ditutup, harusnya dibuka nih DOB nih. Ya, kalau nanti kita bisa bicarakan di segmen berikutnya ya. Tapi itu menurut gua kurang lebih sama perbandingannya dan kementerian. Sekarang kritiknya apa? Kritiknya soal anggaran, efisiensi anggaran, gaji menteri, kemudian mobil dinas, fasilitas, tunjangan dan lain-lain. Jangan melihat uang keluar itu Enggak. Sebelumnya mubazir dengan hasil. Bukan gini. Gua kan tadi bilang, gua tidak pernah mempersoalkan efisiensi asalkan kemudian efektif. Itu dulu poin-poinnya. Oke. Asalkan efektif. Kalau efisien, syukur-syukur bisa efisien, kan gua bilang tadi begitu. Persoalan gua adalah, bagi gua, dengan birokrasi yang kemudian dengan banyaknya menteri dan wakil menteri, ini akan banyak birokrasi yang harus dilewati. Akan banyak juga hal-hal yang kemudian benturan-benturan sektoral antar kementerian. Karena misal kita sama-sama tahu di tingkat kabupaten kota itu banyak kemudian dinas. Di tingkat gubernur itu juga dinas masih banyak digabung. Ini juga harus kemudian kita sama-sama tahu itu. Karena akan banyak juga, semakin banyak kemudian di tingkat provinsi dan kabupaten kota, itu juga akan kemudian terjadi perpecahan-perpecahan. Belum lagi persoalan kantor baru. Belum lagi juga kemudian persoalan dirjen-dirjen baru kayak kementerian-kementerian yang baru misalnya. Ataupun misalnya ya secara struktural kayak contoh misalnya Kementerian HAM kemarin. Kementerian HAM. Kementerian Hukum dan HAM. Bukan HAM. Hari ini kan posisinya Kementerian HAM. Kementerian HAM jelas RDP dengan DPR misalnya. Dia minta tambahan 2.000 pegawaian. Kantor dia bilang. Dan lain sebagainya. Maksudku artinya itu baru kita ngomongin efisien, belum lagi efektivitasnya. Akan banyak kemudian birokrasi yang harus dilewati, maksud gua. Di situ yang kemudian harus kita sama-sama pahami. Ya itu kan yang buat rame itu kan karena Menteri HAM aja sebenarnya. Kalau soal Menteri Pendidikan, gua secara pribadi oke. Makanya kita kemudian nggak bisa kemudian kita generalisir bahwa ini kita bilang gemuk. Ya udah sekarang kita bicara sektoralnya aja per pos kementerian. Katakanlah misal tadi Menteri Pendidikan, kita sudah sama-sama sepakat bahwa memang ini sudah seharusnya dari dulu
dipisah. Nah, Gue sepakat itu. Kalau Kementerian Pendidikan agar kemudian fokusnya tercapai, itu gue sepakat dipisah. Nah. Tapi yang jelas antara Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan kampus kok. Dan kampus itu juga kemudian harus Menteri Pendidikan Tinggi. Ada kemudian komunikasi yang kemudian terjaga. Ada kemudian program yang saling ada sinergitas program. Kalau sinergitas itu pasti akan ada, karena baru kali ini menterinya tuh kayak ada wajib militernya gitu loh. Oh iya. Itu kan melatih kekompakan, soliditas. Gue yakin akan berbeda kali ini. Tapi kalau misal kita lihat contoh lagi nih, ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dulu. Sekarang kan dipisah. Menteri Pekerjaan Umumnya sendiri, Menteri Perumahan Rakyatnya juga sendiri. Bagi gua ini juga menentukan bahwa fokus Pak Prabowo itu infrastrukturnya beliau tetap fokus. Kalau Pak Jokowi kan fokus ke infrastruktur, Pak Prabowo juga menegaskan bahwa beliau fokus ke infrastruktur, tapi juga beliau tidak melupakan perumahan rakyat. Karena kita nih kalau jadi menteri lalu ada dua hal yang digabung, itu pasti akan pecah konsentrasi. Jadi gue setuju banget misalnya Menteri Perumahan Rakyat itu fokus, sehingga kita bisa mengevaluasi tahun depan. Misalnya tahun depan ada berapa banyak perumahan rakyat yang berhasil dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Kalau infrastruktur mungkin lebih ke pembangunan infrastruktur non rumah rakyat. Cuma kan kalau nggak ada sentralisasi fokus begini, akhirnya yang dievaluasi siapa? Cuma dirjennya. Kalau gua ini urusan kemudian dulu kan Menteri PUPR kan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kan Pak Basuki kan Pak Bas. Gua lebih sepakat satu kementerian, maksudnya nggak usah dipisah. Karena bagi gua begini, perihal kemudian nanti tanggung jawabnya itu ada di Dirjen. Iya, Dirjen. Ada di Dirjen, dan yang dievaluasi itu Dirjen. Nah, tapi Dirjen itu hanya pelaksana teknis. Dia tidak punya mengambil policy. Itu ambil policy strategis itu di levelnya menteri. Dirjen hanya menjalankan perintah menteri. Kalau digabung itu perumahan rakyat sama infrastruktur, artinya dengan beban anggaran, kemudian dengan kesempitan waktu 5 tahun itu sangat sempit untuk membangun, misalnya fokusnya di perumahan rakyat, untuk membangun infrastruktur jalan baru misalnya. Kalau ini digabung, Pak Menteri itu misalnya satu hari dia harus meresmikan berapa ruas jalan, berapa ruas rumah. Nah, justru bagi gua ini yang menunjukkan bahwa arah pemerintahan kita kali ini itu lebih maju. Kenapa? Target Pak Prabowo Subianto itu 3 juta rumah rakyat loh. 3 juta rumah rakyat ini nggak bisa dibebankan di Dirjen. Ini bukan mengecilkan kemudian kemampuan seorang dirjen, tapi harus langsung dievaluasi oleh presiden. Siapa yang langsung dievaluasi oleh presiden? Adalah menteri. Kali ini Menteri Perumahan Rakyat kalau Marwar Sirait ya. Nah, itu kan bisa langsung dievaluasi sama presiden. Ini target kita 3 juta. Katakanlah misal di 6 bulan ke depan ini kok baru 1,5 juta. Gimana pencapaian realisasinya? Kalau dirjen harus ke menteri dulu, baru dia ke presiden. Ini akhirnya Prabowo Subianto itu jauh lebih fokus. Jadi kalau gue lihat pemisahan kementerian-kementerian, nah itu contoh sederhana. Misal lagi juga kementerian koordinator, kalau dulu Menko Polhukam. Kalau sekarang kan hukumnya dipisah nih menjadi koordinatornya sendiri. Ada Kemenko Humham ya, Kementerian Koordinator Hukum dan HAM. Sedangkan Kemenko Polnya tinggal Kemenko Polkam. Di sini juga bisa kita lihat bahwa Pak Prabowo ini serius menjadikan hukum itu bukan menjadi alat politik. Makanya kemudian beliau memisahkan Kementerian Hukum dari Kemenko Polhukam. Nah, dia berdiri sendiri, jadi hukum jalan sendiri. Artinya reformasi hukum, penegakan hukum. Ini akan ada satu orang yang kebetulan juga sangat
sangat optimis ya kalau gua ngelihat Menko Polkamnya. Memang beliau praktisi hukum, Prof. Yusril. Nah, begitu juga dengan Kemenko Polkamnya. Jadi sekarang kalau digabung hukum dan politik, itu akhirnya yang menjadi panglima adalah tetap hukum, tetap politik. Kalau digabung politik dan hukum. Nah, tapi kalau sudah dipisah begini, ini kan sudah dua hal yang berbeda. Nah, di sini gua sekali lagi melihat bagaimana Pak Prabowo mampu melihat masalah yang kita hadapi bangsa Indonesia, juga sekaligus menemukan solusi yang paling tepat untuk bangsa Indonesia. Disinilah beruntungnya kita. Pak Prabowo sebagai presiden, beliau tidak perlu waktu yang lama untuk beradaptasi sebagai pemimpin di pucuk kekuasaan. Jadi beliau memang sudah sangat paham dengan kondisi, sehingga begitu beliau in charge, menteri langsung terpilih di hari yang sama juga. Langsung ada perombakan beberapa. Nah, stressing point kayak Pak Prabowo ini yang harus kita lihat misalnya. Jadi ini bukan lagi soal efisien, efektivitas, kemudian pembengkakan ASN dan lain segala macam. Terus gini, lu tadi bilang soal Menteri Perumahan itu kan punya target 3 juta dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun gitu, atau 1 periode. Itu target Pak Prabowo 3 juta. 3 juta. Kita sama-sama tahu kemarin Morar Sirait di RDP anggarannya kecil kan. Nah, di situ menteri itu harus punya daya jelajah, daya koneksi yang luas. Maka kemudian kayak Morar Sirait misalnya menyumbangkan berapa itu? 2,5 hektar ya, 2,5 hektar tanahnya untuk dibangun perumahan rakyat. Kemudian beliau di mana itu? Tangerang. Di Tangerang. Kemudian beliau juga sudah melakukan lobby dengan apa? Sedayu ya? Sedayu. Dengan Sedayu Group misalnya. Nah, karena beliau punya koneksi, akhirnya dilobi Sedayu untuk ikut berpartisipasi. Nah, ini kemudian akhirnya antara Taipan, orang yang punya modal, dengan negara berkolaborasi, ya rakyat pasti sejahtera. Kalau menteri cuma mengandalkan anggaran, itu bukan menteri, namanya pejabat teknis. Ini kita balik lagi ke obrolan kita 2 hari yang lalu kayaknya. Apa itu? Soal kemudian siapa dapat apa, siapa titip apa, dan akan dapat apa. Oh, udah pasti. Sudah pasti. Itu kan wajar-wajar saja sekarang kalau kita kemudian menginvestasikan, kemudian kita berharap ada profit di situ. Wajar. Yang penting bisnis is bisnis. Bisnis is bisnis itu wajar, bisnis tetap berjalan. Toh negara kita ini kan juga bukan negara komunis yang negara yang berbisnis sepenuhnya. Iya. Nah, maka kemudian sinkronisasi nih antara pebisnis swasta dengan negara. Nah, di sini harus dilihat ujungnya adalah demi keuntungan rakyat. Nah, kalau antara misal Sedayu kemudian ada bisnis dengan negara, nggak ada persoalan. Tapi kalau Sedayunya mau bangun rumah, yang menempati rumah kan rumah rakyat juga. Menarik ini kadang kawan, inilah yang kemudian harus diketahui kan. Gua juga ada satu unek-unek gua lah kira-kira. Dari dulu gua misalnya selalu berpikir hukum adalah panglima. Yes. Ya nggak? Yes. Stat itu kan begitu kan. Yes. Ya nggak? Hukum adalah panglima. Di mata kuliah gua semester berapa itu dibilang hukum adalah panglima lah. Tapi faktanya setelah kemudian gua sudah mulai dewasa, hukum adalah produk politik. Oke. Hukum itu produk politik. Iya. Kalau itu nggak ada. Mungkin gue juga yakin nggak ada profesor hukum yang bisa bantah bahwa hukum adalah produk politik. Karena kan dibikin undang-undang di DPR. Ya, itu maksud gua, hukum adalah produk politik. Kenapa kemudian harus ada bahasa lu yang kemudian politik is politik dalam Kemenko sendiri gitu loh, Menteri Koordinator sendiri. Nah, ini gini, kenapa misal statement gua tadi begitu ya? Karena bagi gua dua-duanya ini saling berkaitan. Dua-dua saling berkaitan, tapi keduanya itu harus dijalankan oleh lembaga yang terpisah. Karena kalau dijalankan oleh satu lembaga, konflik of interest-nya itu semakin tinggi. Bisa manggil siapa saja, bisa tahu siapa ya kan, apa jadi aja. super body banget. Kemenko Polhukam ini super body banget. Oke, lu coba
melihat tragedi 2019-2024 lah, yang semua hal tahu kan. Ya, Prof Mahfud kan semua hal tahu gitu loh. iya semuanya kan tahu, tapi waktu ditanya jelas juga beliau nggak tahu juga. Ya. Beliau tahu urusan orang, urusan sendiri mungkin belum tahu begitu. Ini yang kemudian harus sama-sama kita pahami. Bagi gua sepakat di pendidikan tadi, di infrastruktur gua nggak sepakat, karena bagi gua akan apalagi misalnya persoalan Kementerian Dalam Negeri, sekarang ada Kementerian Dukcapil kan, ada Kementerian Dukcapil tersendiri. Oke, misalnya karena persoalan hari ini data-data kependudukan ini sungguh sangat rawan misalnya, karena itu. Tapi bagi gua, ketika kemudian ada Kementerian Dukcapil juga, lalu fungsi Kemendagrinya di mana gitu? Loh, banyak banget fungsi Kemendagri di luar Dukcapil. Ada otonomi daerah, itu di bawah Kemendagri. Makanya ada Dirjen Otda, khusus membidangi otonomi daerah. Sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten kota itu adanya di Kemendagri. Ngurus itu aja, karena gubernur gini. Kalau kemudian urusan itu di legislatif juga ada harmonisasi sebelum kemudian ada undang-undang. Sebelum kemudian kita bikin peraturan daerah, itu pasti ada harmonisasi. Kita sama-sama dalam kemudian pembuatan peraturan perundang-undangan, misalnya pasti ada harmonisasi dengan kemudian peraturan undang-undangan sebelumnya. Kan kayak gitu. Nah, maka kemudian berapa banyak perda-perda itu kemudian tidak sinkron dengan undang-undang. Bahkan undang-undang sendiri nih, berapa banyak yang tidak sinkron dengan undang-undang dasar. Maka kemudian diuji di MK. Nah, maksud gua di situ itu juga yang kemudian harus sama-sama kita pikirkan. Persoalan kemudian aturan dan lain sebagainya, ini kan akan semakin panjang. Jadi gua mikir, kenapa gua tadi bilang nggak efektif pemecahan kementerian ini? Mereka akan bekerja lebih lama dari biasanya. Kenapa lebih lama? Karena masih ada aturan hukum yang kemudian belum bisa diterapkan perihal kemudian kementerian-kementerian baru. Ya, karena regulasinya yang belum ini. Iya, regulasinya ya, itu kan bisa menyusul. Bukan dong. Kalau kemudian regulasinya menyusul tanpa kemudian payung hukum, tanpa kemudian regulasi, artinya beberapa kementerian yang baru ini juga bisa bekerja. Ya, semau gua gitu loh. Ya, paling lama semau gua itu kan setahun. Ya, setahun itu bukan waktu yang... Nah, daripada kita tidak memisahkan, artinya kita kembali berjudi 5 tahun. Lebih baik berjudi setahun. Iya, lebih baik kita agak sedikit pincang di tahun-tahun pertama menyusul regulasi, kantor yang belum ada, pegawai yang belum siap, dan gue yakin juga nggak sampai 1 tahun itu. Nih contoh kita misal ke Kementerian Dalam Negeri misalnya, karena kan kita tahu nih gubernur itu terkadang gubernur ini punya afiliasi politik, preferensi politik yang berbeda dari menteri, bupati-bupati. Apalagi menteri, misal menterinya Demokrat, gubernurnya PDI Perjuangan misal, itu udah agak sedikit berlainan. Nah, itu yang diurusi oleh Presiden Gerindra. Presiden tuh bukan lagi milik Gerindra, tapi presiden itu sudah milik semua bangsa. Dan itu harusnya semua. Ya, itu kan juga yang kemudian yang di gubernur di kementerian. Gubernur di kementerian. Ya, ini kan kembali lagi kayak diskusi kita beberapa waktu lalu. Debat kandidat aja lucu-lucu loh. Iya. Lalu bagaimana kemudian kita mau menaruh harapan besar pada banyak bupati yang lucu-lucu itu, sehingga akhirnya salah urus. Nah, ketika salah urus, kabupaten kota salah urus, belum konflik pergantian kepala dinas, belum konflik dengan DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, kemudian melahirkan pergub segala macam untuk mensahkan anggaran dan segala macam. Ini kan difasilitasi oleh Mendagri. Lalu bagaimana dengan Dukcapil yang mengurusi data kita nih? Data kita beberapa kali bocor misalnya.
Nah, bagaimana dengan KTP kita nih? Ini KTP kita udah, jadi di dompet kita ini kan banyak banget kartu nih. Mungkin dengan ada Dukcapil, mungkin nanti pada kedepannya periode kedua Pak Prabowo mungkin itu bisa jadi semua satu kartu. Jadi lu meyakini dengan kabinet gemuk ini akan efektif? Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin. Bukan di kabinetnya, Apa? tapi di presidennya. Ini strong leadership banget Pak Prabowo ini. Strong leadership. Strong leadership. Beliau sudah menempatkan, sudah membagi banyak kabinet, tapi beliau punya kontrol penuh. Lu akan yakin ketika mereka tidak bekerja selama paling lama 6 bulan, misalnya tidak Ini resapel, di reshuffle. Prabowo Subianto ini yakin, hakul yakin. Pernah nggak menteri hujan-hujanan nih bareng nih, satu lapangan bareng mereka hujan-hujanan? Iya. Ini kan kemarin baru pertama hujan-hujanan bareng, kemudian pakai tidur di tenda bareng semua, ada acara pagi, senja, sore, siang, malam begitulah. Gua nggak ikut, jadi gua nggak tahu persis. Tapi ini juga di sisi lain, ini simbolisasi politiknya Pak Prabowo Subianto bahwa kali ini pemerintah kita benar-benar sistemnya presidensial. Artinya keyakinan gua dan keyakinan lu perihal kemudian kabinet merah putih ini sedang berbeda. Gua yakin dengan kemudian kemampuan presiden. Tapi gue tidak yakin dengan komposisi 100 orang lebih di kabinet merah putih ini. Artinya gue sangat yakin akan ada reshuffle. Pasti kalau reshuffle pasti. Gua juga itu keniscayaan. Gue juga mungkin bisa jadi ke depan ada beberapa yang pada akhirnya akan disatukan kembali. Boleh jadi. Nah, ini kan Karena kan ya itu kita sama-sama harus ngukur. Gue secara pribadi tidak pernah mempersoalkan soal kemudian efisien atau tidak. Yang penting itu efektif kalau gue pribadi. Prinsip gue dalam politik, dalam kebijakan itu nggak persoalan kemudian yang utama adalah efektif. Syukur-syukur bisa efisien. Kalau gue gini, kalau gue bahwa akan ada reshuffle itu kan suatu keniscayaan sejarah tuh. Udah pastilah menterinya nggak perform atau ada konstelasi politiknya bagaimana. Lalu apakah ada kemungkinan kementerian yang tadinya dipisah menjadi digabung kembali? Ya itu juga sangat mungkin karena ini kan sesuatu yang tergantung kondisi. Berarti akan ada perubahan juga dong di DPR. Komisi, ya bisa saja akan ada perubahan. Cuman kan lagi-lagi kalau tadi gue sepakat juga sama stressing point lo bahwa efektif itu lebih bagus. Yang harus dikejar utama kan efektif daripada efisien. Syukur-syukur bisa efisien. Syukur-syukur bisa efisien dengan efektif. Nah, tapi di mindset gue tetap bahwa Indonesia ini memang sudah seharusnya dari dulu bahkan itu memiliki kabinet yang besar, sehingga karena persoalannya sangat kompleks, kemudian akar masalahnya juga berat, sehingga harus diurus oleh maksud gua fokus, yang ngurusnya fokus, tidak bercampur dengan hal-hal lain. Tapi kalau misalnya ditanya Kementerian HAM setuju nggak segala macam. Nah, kalau gua sebenarnya poin pribadi gua dari beberapa kementerian itu ya Menteri HAM ini menurut gua nggak perlu ada lah. Jadi hukum dan HAM tetap ya menterinya ya? Iya, justru nggak usah Kementerian Hukum aja, nggak perlu lagi ada Kementerian HAM. Lu menolak HAM? Gue bukan menolak HAM, tapi gue menolak ada Kementerian Urusan HAM. Oh iya. Kan HAM ini gini. Berarti kan lu pelanggar HAM itu negara loh. Lu tadi bilang ke gua urusan HAM itu ya nggak usah kemudian jadi menteri khusus. Bahkan lu bilang nggak ada itu kementerian, nggak usah ada nama Menteri Hukum dan HAM. Nggak usah ada Menteri Hukum aja. Menteri Hukum. Secara tidak langsung bagi lu dan ataupun yang ditangkap oleh masyarakat banyak, urusan HAM itu bukan kemudian menjadi hal utama. HAM itu tidak menjadi hal utama sehingga disimbolisasikan begitu, iya. Tapi HAM itu masuknya harus kemana? Ke sektor pendidikan.
Dari usia dini harus diajarkan apa hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasarnya apa? Kemudian juga dari usia dini juga harus diajarkan bahwa kemungkinan negara ini bisa melakukan penyelewengan dasar itu di mana. Jadi pelanggar HAM ini murni negara. Pelanggar HAM yang paling mungkin ya pelanggar HAM yang secara persentase yang paling mungkin yang memiliki kekuasaan. Dan gue tidak kenapa gue bilang Menteri HAM itu nggak perlu, bahkan nggak perlu juga digabung dengan Menteri Hukum, karena gue tidak melihat Indonesia ini akan ada kecenderungan kekuasaan negara melanggar HAM. Sudah tidak melihat itu gue. Iya. Jadi apa dasarnya? Apa alasan negara melakukan pelanggaran HAM, amit-amit genosida segala macam? Apa? Sekarang Indonesia nih kalau gue lihat itu konfliknya, ancaman potensi konflik itu bukan dari dalam, dari luar. dari luar. Keras pilpres kemarin, keras banget. 3 kandidat itu 3-3-nya tuh keras. Tapi pada akhirnya semua masuk kabinet. Oh enggak dong. Apa? Kecuali Nasdem. Kandidat nggak ada yang masuk kabinet. Ya, kandidat tidak. Kecuali Caimin yang Kandidat masuk tidak, kabinet. tapi partainya kan masuk. Oh iya. PDI Perjuangan masuk. Siapa? PDI Perjuangan Ya, BG. mungkin beliau tidak punya Budi Gunawan. kartu tanda anggota ya, Pak Budi Gunawan ini. Tapi itu kan sudah kayak tahu sama tahu lah kedekatan beliau dengan Teguh Umar. Artinya ini bisa politik itu kan juga nggak mesti hitam putih banget. PKS juga masuk. Masuk, semua masuk. Bahkan Nasdem pun yang katanya tidak ada perwakilan di kabinet juga menyatakan sebenarnya Nasdem mendukung pemerintahan hari ini. Artinya tidak akan ada oposisi di pemerintahan kali ini. Loh, kalau itu seharusnya itu kita bisa bikin segmentasi khusus. Bagaimana demokrasi gotong royong itu berbeda dengan demokrasi liberal. Oh iya. Karena Oke. dalam demokrasi gotong royong itu kan nggak ada tuh istilah oposisi. Itu yang ngomong Ibu Megawati Soekarno Putri loh, jagonya oposisi, bukan gua. Gua pikir clear lah ya pembahasan kita sama-sama meyakini satu hal tentang negara ini harus. Nah, satu lagi ancaman kita bukan dari dalam, bukan dari dalam, dari luar. tapi dari luar. Karena geopolitik kita memang sedang tidak baik-baik saja. Geopolitik sedang tidak Tidak baik-baik saja, konflik di dunia internasional di mana-mana, sehingga kembali ke HAM tadi, nggak ada dasar sama sekali kekhawatiran kita bahwa negara akan melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya rakyatnya sendiri di Indonesia. di Indonesia kali ini ya, di situasi kali ini tuh. Kecuali di luar negeri. Oke, thank you. Gitu aja gue pikir. Thank you.